Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman dengan NIM 22SP705. Baik, kali ini saya akan mengerjakan tugas final atau UAS dengan mata kuliah mesin listrik. Baik, yang pertama adalah komponen utama generator DC. Yang pertama itu stator. Stator terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, terminal box. Yang kedua, frame. Yang ketiga, belitan stator. Yang keempat, brush. Dan yang kelima yaitu bearing. Komponen utama yang kedua yaitu rotor. Yang terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, komutator. Yang kedua, belitan rotor. Yang ketiga yaitu kipas rotor. Yang keempat, force rotor. Baik, pada gambar belitan stator saya akan menjelaskan bagian gambar belitan stator. Pada bagian frame adalah sebagai tempat terminal box dan nameplate diletakkan, kemudian bearing untuk penstabil putaran rotor, dan brush sebagai jembatan untuk arus listrik yang dibangkitkan. Kemudian ada belitan stator, di mana belitan stator memiliki inti kutub utama dan inti kutub bantu. Sedangkan pada gambar komutator sebagai penyiar, di mana komutator itu berbentuk lempengan-lempengan, kemudian ada belitan rotor. Jadi, belitan rotor merupakan tempat GGL dibangkitkan, kemudian ada kipas rotor sebagai pendingin. Selanjutnya itu komponen utama generator AC. Komponen utamanya itu yang pertama adalah stator. Stator terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, inti stator. Yang kedua, alur atau slot dan gigi. Yang ketiga, kumparan jangkar. Sedangkan komponen utama yang kedua yaitu rotor. Rotor terbagi atas 3 bagian juga. Yang pertama, slip ring. Yang kedua, kumparan rotor. Yang ketiga, force rotor. Baik, pada gambar generator kita bisa lihat ada frame mover sebagai penggerak mula untuk boros rotor, dan selanjutnya ada magnet yang dililiti kawat sebagai kumparan medan. Selanjutnya ada kumparan jangkar yang yaitu fase B dan fase C. Baik, pada prinsip kerja generator AC dan generator DC, generator AC bekerja berdasarkan hukum Faraday, di mana apabila kumparan digerakkan pada medan magnet maka akan menimbulkan GGL. Pada generator AC terdapat slip ring dan brush yang dihubungkan untuk menyalurkan GGL yang dibangkitkan. Sedangkan pada generator DC menggunakan komutator atau cincin belah untuk menyiarahkan GGL yang dimasukkan kemudian disalurkan. Selanjutnya yaitu eksitasi. Eksitasi merupakan suatu penyuplai DC untuk membangkitkan medan magnet. Jadi besar tegangan yang dihasilkan oleh generator tergantung dari besar suplai medan eksitasinya. Kemudian bagian kutub luar dan kutub dalam. Jadi pada kutub luar yang berputar adalah kumparan jangkar, sedangkan magnetnya tetap. Sedangkan pada kutub dalam yang berputar adalah medan magnetnya dan kumparan jangkarnya tetap. Selanjutnya ada kumparan jangkar dan kumparan medan. Jadi, kumparan jangkar merupakan tempat terbangkitnya GGL, sedangkan kumparan medan tempat disuplainya tegangan DC untuk penguat eksitasi pada generator. Berikutnya yaitu generator shunt, generator seri, dan penguat terpisah. Generator shunt adalah generator yang penguat magnetnya terhubung secara paralel terhadap armatur, sedangkan generator seri penguat eksitasinya terhubung secara seri pada armatur. Kemudian penguat terpisah penguat eksitasinya mendapat suplai dari sumber lain. Berbeda dengan generator seri dan shunt, penguat teksnya diambil dari keluaran generator itu sendiri. Dan terakhir adalah prinsip pengaturan tegangan. Prinsipnya pengaturan tegangan harus berdasarkan kebutuhan beban dan harus stabil atau andal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.